Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat kenikmatannya, yang telah memberikan kita waktu luang, yang telah memberikan kita insya Allah kesehatan. Walaupun dalam masa pandemi ini kita berjumpa kembali, walaupun dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat belajar ya. Tidak lupa juga tetap jaga kesehatan, jaga keamanan, dan terapkan 3M. Tetap mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, yang sungguh kita nantikan syafaat beliau di akhirat nanti. Oke, pada kali ini kita akan membahas SKI pada bab masa Afrika Utara. Oke, stay tune terus ya. Bismillah, langsung saja kita mulai ya. Kita akan mempelajari SKI pada masa Afrika Utara. Oke, kita akan menuju bab tentang perkembangan Islam di Afrika Utara. Berikut adalah peta dari daerah Afrika Utara. Afrika Utara terdiri dari wilayah Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Sebagai wilayah penghubung antara timur dan barat, maka Afrika Utara memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, terutama peradaban Islam. Dalam buku sejarah Islam dijelaskan bahwa perkembangan Islam di Afrika Utara ini telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir dengan jumlah pasukan 4.000 orang. Dan sepanjang perjalanan menuju Mesir, pasukan Amr bin As bertambah menjadi 20.000 orang. Setelah menguasai Mesir dan mendapatkan izin Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As beserta pasukannya meneruskan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara. Setelah wilayah Maghribi di bawah kendali Islam, maka lengkaplah kawasan Islam terbentang dari Maghribi di barat sampai India di sebelah timur. Selanjutnya yaitu pada masa Bani Umayyah. Perluasan wilayah di Afrika Utara yang telah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Wahid. Di bawah Amir Maghribi berhasil menaklukkan kota lama Kartago untuk selanjutnya memasuki daerah suku Barbar. Kartago merupakan kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tengah. Setelah menguasai seluruh Afrika Utara pada tahun 710 Masehi, Amir Maghribi memerintah Panglima Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol dengan pasukan berjumlah 7.000 prajurit. Selanjutnya yaitu Bani Abbasiyah. Berbeda dengan kebijakan periode sebelumnya, di mana para khalifah lebih banyak berkonsentrasi pada perluasan wilayah, maka pada masa Bani Abbasiyah ini, sejak masa Khalifah Al-Mahdi hingga Khalifah Al-Wafiq, di mana ada 7 khalifah, diantaranya ada Khalifah Harun Al-Rashid dan putranya Al-Makmun. Para khalifah ini lebih menekankan pada pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam ketimbang perluasan wilayah. Orientasi ini menjadi pembeda antara Bani Umayyah yang lebih mementingkan perluasan wilayah dengan Bani Abbasiyah yang lebih mementingkan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam. Oke, masih dilanjutkan dari Bani Abbasiyah. Akibat kebijakan tersebut, wilayah-wilayah di pinggiran mulai terlepas dari kekuasaan mereka. Menurut Abu Su'ud, ada 2 kecenderungan yang terjadi, yaitu pertama, pemimpin lokal memimpin setiap pemberontakan dan berhasil mendirikan dinasti baru seperti dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Idrifiyah di Maroko. Kedua, ketika orang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah menjadi sangat kuat, lalu melepaskan diri dari pemerintah pusat.
Kelemahan kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah ini telah memunculkan dinasti-dinasti baru yang menguasai Afrika Utara, yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Murabitun, dinasti Muwahhidun, dan dinasti Mamluk. Dinasti Fatimiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti ini dilatar belakangi oleh melemahnya Khalifah Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far As-Siddiq. Sedangkan Ismail bin Ja'far As-Siddiq merupakan imam Syiah yang ketujuh. Kemudian dinasti ini berakhir setelah Al-Adid, khalifah terakhir, jatuh sakit. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Fatimiyah, mengambil alih kekuasaan dinasti ini dan menjadikan Al-Mustahdi. Selanjutnya yaitu dinasti Murabitun. Penguasa Afrika Utara beralih ke dinasti Murabitun pada tahun 1056 sampai 1147, yaitu 91 tahun. Asal-usul dinasti ini berasal dari Lamtunah, salah satu anak dari suku-suku. Menurut Aji Thohir, berdirinya dinasti Al-Murabitun diawali ketika seorang pemimpin suku Sanhaja bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jaddali melakukan perjalanan ibadah haji ke Makkah. Hasil perjalanan tersebut membuat ia sadar akan perlunya perbaikan dalam bidang agama bagi rakyatnya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang guru sufi, Abdullah bin Yasin Al-Jazuli. Selanjutnya Yahya berhasil mengajak Abdullah bin Yasir Al-Jazuli untuk menyiarkan agama yang benar bagi rakyatnya suku Lamtunah. Kemudian Abdullah bin Yasin Al-Jazuli mengajak beberapa orang pengikutnya menuju ke sebuah pulau di Senegal. Dan di sanalah ia bersama pengikutnya mendirikan Ribat. Inilah awal mula penamaan Al-Murabitoh dan pengikutnya disebut Al-Murabitun. Ketika pengikutnya mencapai 1.000 orang, Abdullah bin Yasin Al-Jazuli mulai memerintahkan penyiaran Islam ke seluruh Ribat maupun keluar Ribat dan memberantas segala bentuk penyelewengan. Dalam waktu 10 tahun, jumlah pengikut Al-Murabitoh meningkat tajam sehingga komunitas mereka menjadi sebuah gerakan politik. Kekuatan keagamaan yang melatar belakangi pergerakan ini menyebabkan gerakan mereka menjadi gerakan jihad Islam yang tersebar di antara penduduk Sanhaja. Dinasti Murabitun memegang kekuasaan selama lebih kurang 90 tahun dengan 6 orang penguasa, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashifin, Ali bin Yusuf Tashifin bin Ali, Ibrahim bin Tashifin, dan Ishaq bin Ali. Dinasti ini berakhir ketika dikalahkan dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin. Selanjutnya yaitu dinasti Muwahhidun. Setelah dinasti Murabitun berakhir, Afrika Utara berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1121 sampai 1269 Masehi atau 148 tahun. Dinasti Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara dan Spanyol selama 148 tahun. Didirikan oleh Muhammad bin Tumar yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar. Dinasti Muwahhidun yang berarti golongan berpaham tauhid didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumar. Pada umumnya dakwah Ibnu Tumar bersifat murni, semata-mata hanya ingin menegakkan tauhid, bukan karena kepentingan politik. Akan tetapi setelah merasa dakwahnya mendapat sambutan dan dukungan dari para suku barbar seperti suku Harakah, Jatrida, dan Jaufisah, sementara kekuasaan dinasti Al-Murabitah lemah. Alhamdulillahirrabbilalamin, begitu materinya, insya Allah semua paham ya. Oke, untuk selanjutnya untuk presensi silahkan untuk mengerjakan tugas. Jadi tugas dari Ibu adalah membuat peta konsep dari materi awal tadi yang disampaikan oleh Bu Vita dan materi
kedua saya, dan materi yang terakhir yaitu Bu Anissa. Gitu ya. Jadi tugas itu adalah untuk resensi hari ini. Silahkan untuk membuat peta konsep, difoto dan dikirimkan di WA group. Begitu, sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga apa yang dimimpikan, apa yang dicita-citakan diberi kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, semoga diberikan selalu kesehatan, semoga diberikan keberkahan. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berlalu. Sekian dari Ibu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.